Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kerajaan di Nusa Tenggara, yaitu Kerajaan Selaparang dan Kerajaan Bima. Kerajaan di Nusa Tenggara, Selaparang dan Bima. Nama kelompok Asvin, Cahaya, Vela, dan Silvanya. Kerajaan Selaparang. Lokasi Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Proses masuknya Islam. Kesultanan Bima awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu yang mendapatkan pengaruh dari Jawa. Hal itu dibuktikan dari temuan arkeologis berupa artefak, prasasti, dan naskah-naskah yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Kerajaan Bima pun disebutkan di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pada masa Hindu ini, Kerajaan Bima dipimpin oleh 26 raja. Dalam naskah-naskah berbahasa Melayu diketahui bahwa ajaran Islam masuk ke Kerajaan Bima sekitar abad ke-17. Walaupun ajaran Islam telah masuk ke wilayah Kerajaan Bima, tetapi keluarga kerajaan ketika itu belum bersedia menerimanya. Raja Bima, Rumata Mambora di Batalambu, dan keluarganya belum bersedia memeluk agama Islam. Sistem pemerintahan Selaparang. Sistem pemerintahan Kerajaan Selaparang. Pusat pemerintahan kerajaan pernah dipindahkan di sebuah dataran perbukitan, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari wilayah kota yang baru ini, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi, bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemur yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan ibu kota, maka Kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan Kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Sosial budaya Kerajaan Selaparang. Masyarakat Selaparang banyak menghasilkan lontar kotamgama, menggariskan sifat dan sikap seorang pemimpin, yakni danta berarti gading gajah, artinya apabila dikeluarkan tidak mungkin dimasukkan kembali. Danti berarti ludah, artinya apabila sudah dilontarkan ke tanah tidak mungkin dijilat lagi. Kusuma berarti kembang, artinya bunga yang sama tidak mungkin mekar dua kali. Warsa artinya hujan, artinya apabila telah jatuh ke bumi tidak mungkin naik kembali menjadi awan. Ekonomi Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang, pusat pemerintahan Kerajaan Selaparang tercatat pernah dipindahkan ke daerah pedalaman, ke sebuah dataran perbukitan, tepat di Desa Selaparang sekarang ini. Kerajaan ini bahkan mengembangkan kekuasaannya hingga ke wilayah Sumbawa bagian barat. Sumbawa bahkan secara berturut-turut menjadi wilayah yang cukup disenangi oleh para raja Selaparang. Pangeran Pemayaman yang bergelar Pemban Aji Komala juga dilantik di Sumbawa pada tanggal 30 November 1648 Masehi. Para Sultan Selaparang ini mungkin telah memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Akhir Kerajaan Selaparang. Kekuatan Kerajaan Selaparang dapat unggul melawan kekuatan kerajaan tetangganya, yaitu Kerajaan Gelge. Namun pada saat yang bersamaan, suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem secara bergelombang, dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram sekarang ini. Namun, bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing, yakni Belanda.
yang tentunya sewaktu-waktu dapat melakukan ekspansi militer. Kekuatan dan tetangga dekat diabaikan, karena gagal yang demikian kuat mampu dipatahkan. Oleh sebab itu, sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan menempatkan laskar kecil di bawah pimpinan Patinglaga Denek Wirabangsa. Arya Banjar Getas beserta para pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan sebuah ekspedisi militer kerajaan Mataram Karangasem yang pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Peninggalan sejarah Selaparang. Makam Raja Selaparang, Masjid Pusaka Kerajaan Selaparang. Di dalam masjid, tepatnya di depan mimbar, terdapat sebuah batu yang kini ditutup dengan kaca. Konon, batu tersebut berasal dari kota Baghdad, Irak. Makam Kerajaan Selaparang. Tidak jauh dari Masjid Pustaka atau sekitar 6 km, terdapat sebuah makam Raja Selaparang yang terkenal di Pulau Lombok. Pada mulanya, makam ini dibangun ketika salah satu raja atau wali Selaparang dibunuh oleh Belanda. Ketika itu, raja tersebut menerobos dinding masjid yang berada di samping makam. Atas dasar itulah makam ini kemudian dibangun. Makam Raja Selaparang. Makam raja yang tidak jauh dari Masjid Pustaka atau sekitar 6 km. Terdapat di sebuah makam Raja Selaparang yang terkenal di Pulau Lombok. Di komplek ini dulunya terdapat perpustakaan, namun oleh Belanda buku-bukunya dimusnahkan. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah Kerajaan Selaparang, Anda dapat berkunjung ke desa tetangga, Kecamatan Sela, Kabupaten Lombok Timur. Dapat melihat Masjid Pusaka dan makam Raja Selaparang. Lokasi Kerajaan Bima. Lokasi wilayah kekuasaan Kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Arantuka, Inde, Manggarai, dan Komodo. Pada masa Hindu, ini Kerajaan Bima dipimpin oleh 26 raja. Proses masuknya Islam ke Kerajaan Bima. Kerajaan Goa Talo memegang peranan penting dalam proses konversi Bima ke Islam. Saat itu, pada abad ke-17 Masehi, Belanda telah menguasai sebagian besar jalur perdagangan bagian barat. Kerajaan-kerajaan ini berhasil ditaklukkan dan diislamkan oleh Goa pada tahun 1609. Seiring dengan masuknya Islam, maka peradaban tulis juga berkembang. Setelah berada di Pekalondu, mereka mendirikan sebuah masjid. Selain sebagai tempat ibadah juga jadi pusat kegiatan dakwah seluruh rakyat menyambut gembira instruksi putra mahkota Abdul Qahir untuk memeluk Islam. Dengan bantuan Belanda, ia terus mengejar dan menyerang pasukan Abdul Qahir. Berkat kerjasama dan kelihayan orang-orang Wera, Abdul Qahir dan teman-teman seperjuangannya dapat diselamatkan ke Pulau Sangiang yang serangkaian Abdul Qahir, Sirajuddin Awaluddin, dan Jalaluddin dibina dan dilatih taktik perang. Sistem pemerintahan Kerajaan Bima. Pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Kesultanan Bima pada tahun 1908 dan menerapkan pemerintahan terpusat. Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan, yaitu Distrik Rasanae, Distrik Dungu, Distrik Sape, Distrik Belo, dan Distrik Bolo. Distrik Rasanae dipimpin oleh Sultan, sedangkan Distrik Dungu dipimpin oleh Sultan Muda. Distrik Sapa dipimpin oleh Raja Bicara, Distrik Bolo dipimpin oleh Raja Sakuro, dan Distrik Bolo dipimpin oleh Ratu Parado. Pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresiden Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan pemerintahan kolonial Belanda. Next, sosial budaya. Agama Islam relatif mudah diterima karena orang Bima sebenarnya telah lama mengenal agama Islam melalui para penyebar agama dari tanah Jawa, Melayu, bahkan dari para pedagang Gujarat, India, dan Arabi Sape. Saat ini di beberapa daerah di Bima terjadi percampuran antara Islam dan tradisi lokal. Beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Keadaan ekonomi Kerajaan Bima telah menjalin hubungan dagang dengan VOC.
melalui perjanjian kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa. Tidak boleh atau dilarang mengadakan hubungan politik maupun dagang dengan daerah-daerah lain, dengan bangsa Eropa lain atau dengan seseorang kecuali dengan persetujuan dari dan izin dari VOC. Akhir Kerajaan Bima. Kesultanan Bima berakhir ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Saat itu, Sultan Muhammad Salahuddin, raja terakhir Bima, lebih memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia. Siti Maryam, salah seorang putri kesultan, menyerahkan bangunan kerajaan pada pemerintahan dan kini dijadikan museum. Di antara peninggalan yang masih bisa dilihat adalah mahkota, pedang, dan furniture. Peninggalan Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin dikenal sebagai Masjid Kesultanan Bima. Dibangun pertama kali pada tahun 1770 Masehi oleh Sultan Abdul Qadim Silullah fil Alam. Pada Masjid Peninggalan Kesultanan Bima merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Kesultanan Bima dan sekitarnya, serta menjadi saksi bisu pasang perkembangan dan kemajuan Islam di Bima. Soekarno-Hatta, Kampung Sigi, Kelurahan Parugu, Kecamatan Rasa, Naik Barat, Kota Bima. Museum Bima Aru (Asimbojo Mabo). Di dalam museum tersimpan benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Bima seperti ranjang tidur, kain, lemari, foto para sultan, mahkota sultan, perangkap barukir, gunting rantai, senjata, alat-alat ternak, alat-alat rumah tangga, baju adat kesultanan, dan lain-lain. Dana Taraham Bojo. Dana Taraham Bojo merupakan komplek pemakaman raja, dan sultan Kesultanan Bima. Di tempat ini Anda dapat melihat kuburan Sultan Bima pertama, yaitu Sultan Abdul Qahir, Sultan Nima kedua yaitu Sultan Abdul Sirajuddin, Sultan Nuruddin yang pemerintah antara tahun 1682 sampai 1687. Sultan Abdul Qahir, dua putra dari Sultan Muhammad Salahuddin, para petinggi kerajaan Bima seperti Abdul Somad, Empu Lamuni, dan dulunya merupakan Perdana Menteri Kesultanan Bima. Para mubalik penyiar agama Islam, dan terakhir Sultan Bima ke-16 yaitu Sultan Ferry Zulkarnain atau yang dikenal masyarakat sebagai Bima dengan nama Dai Ferry. Itulah sedikit cerita tentang kerajaan Islam di Indonesia, khususnya daerah Ternate dan Tidore. Cukup sekian dari kelompok kami dan terima kasih.